netizen bertanya, Sekjen Aman menjawab. Sampurasun, Manasu Moraka, salam Nusantara. Sobat Nusantara, kita bertemu lagi dengan saya Ruka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tak berasa ya, ini sudah episode ketiga acara kita Netizen Nanya, Sekjen Aman Menjawab. Semoga sahabat Nusantara dan kita semua di seluruh Indonesia tetap dalam keadaan yang sehat. Nah teman-teman, dalam episode kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Sudah ada yang masuk. Nah, pertanyaan pertama dari kawan Indra Prastap. Halo Indra, hai, apa kabar? Salam Nusantara. Indra bertanya, bagaimana cara bergabung dengan Aman dalam upaya advokasi dan pendampingan? Nah, teman-teman, kita sudah tahu betul bahwa situasi masyarakat adat saat ini di Indonesia dengan ketiadaan undang-undang masyarakat adat masih banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat setiap hari. Nah, salah satunya seperti yang disampaikan oleh saudara Indra, pekerjaan yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat adat adalah dengan ikut bergabung dalam advokasi dan pembelaan masyarakat adat. Nah, kawan Indra di PB Aman, pengurus besar Aman, kawan-kawan netizen yang berniat bergabung dan membantu masyarakat adat di seluruh Nusantara, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara pertama adalah menjadi staff di kantor-kantor Aman. Ada kantor di pusat di Jakarta dan Bogor, kemudian ada juga kantor di pengurus wilayah Aman, ada 21 pengurus wilayah dan 118 pengurus daerah. Teman-teman, kalau tidak bisa menjadi staff, maka yang bisa kita lakukan adalah menjadi relawan. Itu cara kedua, menjadi relawan dan dapat membantu mengabarkan informasi-informasi yang teman-teman dapatkan atau teman-teman terima dari kampung-kampung di seluruh pelosok Nusantara dan menyampaikannya kepada kami di Rumah Aman. Bisa lewat email, bisa lewat pesan di medsos, dan bisa juga lewat pesan menggunakan WhatsApp. Nah, yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman terus ikut menyampaikan kepada publik desakan-desakan dari masyarakat adat. Dapat teman-teman lihat di website atau medsos Aman yang ada IG, ada Facebook, ada juga di Twitter, dan juga di website kami. Nah, hal lain yang bisa teman-teman lakukan adalah Sobat Nusantara bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan 100 perak per bulan atau 100 perak per minggu atau 10.000, boleh berapa aja semampunya, karena sedikit kali banyak lama-lama akan menjadi banyak. Dana yang dikumpulkan dari publik, dari netizen, dari masyarakat umum itu akan masuk di dalam dana khusus penanganan kasus dan juga untuk penanganan bencana-bencana, krisis-krisis yang dihadapi oleh masyarakat adat. Hal lain yang bisa dilakukan adalah saat ini masyarakat adat sedang melakukan yang namanya gerakan kedaulatan pangan. Bagaimana kita semua bisa bersama-sama memastikan kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang kawan Indra dan teman-teman netizen lainnya bisa lakukan adalah jika ada yang punya pengetahuan, skill, dan teknologi yang bisa membantu masyarakat adat untuk mewujudkan ini, teknologi pertanian yang tepat guna khususnya terkait dengan produksi organik, itu sangat diperlukan oleh masyarakat adat. Jadi bagaimana supaya ilmu, pengetahuan, inovasi, teknologi masyarakat adat yang sudah diwarisi secara turun-temurun dari leluhur kita itu bisa dikuatkan dengan teknologi dan pengetahuan dan ilmu yang saat ini berkembang secara luas. Nah, kemudian yang lain juga yang bisa dilakukan adalah tentu saja dengan terus membeli pangan dan hasil produksi dari masyarakat adat.
dan juga tentu saja hasil produksi dari petani-petani lokal yang berada di sekitar kita semua. Pertanyaan kedua dari akun Petani Ababil 00. Pertanyaannya adalah, apa untungnya negara jika rancangan undang-undang masyarakat adat disahkan? Nah, pertama kita berbicara tentang negara. Masyarakat adat juga adalah bagian dari negara, sehingga pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat itu adalah bagian dari hal yang biasa saja sebagai negara Republik Indonesia, ya. Nah, kemudian kita bicara tentang manfaatnya. Ada beberapa, banyak sekali manfaatnya, tapi saya hanya akan menggarisbawahi beberapa manfaat yang paling penting yang bisa kita diskusikan saat ini. Nah, manfaat yang pertama adalah tentang kepastian hukum. Kepastian hukum ini akan menempatkan masyarakat adat menjadi subjek hukum sehingga mampu diakui sebagai pemilik sah atas wilayah-wilayah adat, atas kekayaan-kekayaan di dalamnya, dan juga sebagai pemilik sah atas hak-hak kolektif masyarakat adat lainnya. Nah, yang kedua adalah pengakuan kepastian hukum masyarakat adat akan memudahkan pemerintah untuk memiliki data tentang masyarakat adat. Pemerintah akan mampu mengidentifikasi di mana saja, berapa, dan bagaimana situasi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Ini akan memudahkan untuk perencanaan pembangunan Indonesia ke depan. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah tentang kepastian berusaha. Di dalam perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia, dan khususnya dalam beberapa tahun terakhir, kita tahu betul, kita banyak sekali informasi tentang pelanggaran hak-hak masyarakat adat, perampasan wilayah adat, terjadi kriminalisasi, terjadi pemiskinan masyarakat adat, terjadi kekerasan terhadap perempuan. Generasi muda masyarakat adat kemudian tidak punya harapan ketika wilayah adatnya sudah diambil. Nah, mempertahankan wilayah adat karena ketidakadanya kepastian hukum, maka masyarakat adat kemudian menjadi kriminal. Jadi di negara ini ketika masyarakat adat mempertahankan tanah leluhurnya kemudian menjadi kriminal. Dan banyak sekali kasus-kasus yang biasa kita sebut sebagai konflik sumber daya atau konflik agraria, di mana perusahaan-perusahaan merampas wilayah adat dan mendapat perlawanan dari masyarakat adat yang ingin mempertahankan wilayah-wilayah dan kekayaan titipan leluhur. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini juga bagian dari tiadanya kepastian hukum masyarakat adat. Ada banyak sekali konflik sehingga perusahaan-perusahaan termasuk pemerintah harus meng-hire tenaga security yang ekstra. Bahkan banyak sekali polisi-polisi, tentara-tentara yang terpaksa harus turun tangan untuk melindungi perusahaan. Nah, ini semua berbiaya cukup mahal. Dan ini tidak kita inginkan terjadi di negara kita yang tercinta ini. Nah, di sisi lain, semua itu disebut sebagai untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah betul pembangunan ekonomi Indonesia harus mengorbankan anak-anak bangsa sendiri, dalam hal ini masyarakat adat? Padahal sesungguhnya ketika kita bicara tentang pembangunan ekonomi, maka teman-teman netizen semua bisa melihat studi evaluasi ekonomi wilayah adat. Nanti kita sampaikan linknya di sini dan laporan singkatnya yang menunjukkan bahwa ternyata wilayah adat yang dikelola secara adil dan lestari itu banyak sekali mendatangkan keuntungan ekonomi.
bukan hanya bagi masyarakat adat, tetapi juga berpotensi untuk menyumbangkan uang besar sekali untuk pembangunan negara ini. Nah, teman-teman, untuk itu juga di dalam berbagai kasus sumber daya alam, kerepotan-kerepotan yang timbul karena ketidakpastian siapa masyarakat adat dan bagaimana berurusan dengan masyarakat adat, ini juga menimbulkan banyak sekali muncul organisasi-organisasi, banyak sekali muncul individu-individu yang kemudian mengatasnamakan masyarakat adatnya. Dan tentu saja perusahaan dan pemerintah dan masyarakat adat menjadi korban dari situasi seperti ini. Kita semua repot dan kita semua tidak menginginkan situasi ini. Nah, sehingga untuk urusan ekonomi dan urusan usaha ini, maka kepastian hak-hak masyarakat adat adalah prasyarat utama dan jaminan untuk kepastian berusaha, baik itu perusahaan, baik itu perusahaan milik negara, dan baik itu rakyat Indonesia lainnya, termasuk di dalamnya masyarakat adat. Jadi, kepastian hak masyarakat adat, perlindungan hak masyarakat adat adalah jaminan bagi kepastian usaha. Dampak yang terakhir yang bisa saya sampaikan saat ini itu adalah terkait dengan keanekaragaman hayati dan budaya milik bangsa Indonesia. Kita tahu betul bahwa di Nusantara ini kita mewarisi dari leluhur kita kekayaan hayati yang sangat beragam, banyak sekali keanekaragaman hayati yang cuma ada di Indonesia. Dan juga keragaman budaya yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika katanya. Nah, ketika kita mengakui hak-hak masyarakat adat, maka sesungguhnya kita sedang memastikan bahwa kita melindungi dan menjaga para penjaga kekayaan kita itu. Masyarakat adat sebagai penjaga dari keanekaragaman hayati dan budaya di Nusantara. Ada banyak sekali ya budaya-budaya kita gitu, tradisi-tradisi kita, mulai dari yang bisa kita ukur yaitu dari urusan tari-tarian, dari urusan lagu-lagu, dari urusan kuliner, dari urusan pangan, dari berbagai tradisi gitu, ritual-ritual, kemudian banyak sekali yang sesungguhnya merupakan kekayaan kita yang hanya akan bisa kita nikmati terus dan kita pertahankan ketika penjaganya, yaitu masyarakat adat, dilindungi dan diakui hak-haknya. Pertanyaan terakhir dari Valentina Karuka, kapan KMAN 6 dan di mana? KMAN adalah Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Itu akan dilaksanakan harusnya tahun depan dan tempatnya adalah di Papua. Tempat yang paling memungkinkan, yang menguat saat ini adalah di sekitar daerah wilayah adat besar Tabi, dan itu termasuk di dalamnya adalah Jayapura. Jadi itu mulai dari kota Jayapura sampai ke atas pegunungan di atasnya Jayapura. Sengaja dipilih sebagai Kongres Masyarakat Adat Nusantara, bukan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kenapa demikian? Karena KMAN ini, kongres ini adalah kongres yang terbuka, yang inklusif, yang akan melibatkan seluruh masyarakat adat, bukan hanya anggota AMAN. Jadi masyarakat adat yang belum menjadi anggota AMAN mampu dan bisa juga ikut dalam kongres ini. Kemudian kongres ini adalah pertemuan 5 tahunan dari seluruh unsur gerakan masyarakat adat. Termasuk di dalamnya adalah LSM, akademisi, media, dan banyak sekali pihak-pihak lain, termasuk pemerintah juga diajak untuk hadir, dan banyak pemerintah, kementerian-kementerian misalnya, dan juga Pemda, pemerintah daerah, yang justru ikut menjadi penyelenggara kongres ini. Sehingga itulah kenapa namanya dipilih menjadi Kongres Masyarakat Adat
Nusantara, bukan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, Valentina dan Sobat Nusantara, kongres ini akan sangat menarik karena akan kemungkinan besar dari perjalanan saya ke Papua kemarin beberapa waktu lalu, sepertinya kita akan berkongres di Danau Sentani. Di Danau Sentani ada banyak sekali pulau-pulau di dalam Danau Sentani itu, dan masyarakat adat yang datang, juga peninjau yang datang itu akan tinggal di pulau-pulau yang ada di dalam dan di sekitar Danau Sentani. Kemudian kita akan makan, paling banyak adalah makanan khas orang Papua yang akan disiapkan oleh saudara-saudara kita di Papua. Jadi kita akan seperti datang berkunjung ke kampungnya saudara kita, dan mereka akan menyiapkan makanan. Saat ini kampung-kampung sedang melakukan konsolidasi dan sudah mulai menanam lebih banyak ubi dan sagu-sagu sudah sedang didata apakah nanti akan cukup untuk kita. Di Danau Sentani juga terkenal dengan ikannya yang melimpah, dan kita juga akan makan ikan. Yang menarik adalah mereka bertekad untuk memastikan kongres ini tidak akan menyampah. Jadi peserta yang hadir itu akan diberikan cangkir dari batok kelapa dan piring dari kayu, dan sepasang itu akan menjadi bekal selama berada di Danau Sentani, selama berada di Jayapura selama kongres, dan itu akan dibawa pulang. Nah, tetapi selama di sana satu pasang cangkir dan piring ini akan kita jaga sendiri, akan kita cuci, akan kita bersihkan sendiri, akan kita simpan sendiri sehingga tidak boleh hilang. Karena kalau sampai hilang atau dikasih ke orang lain, nanti berarti nggak akan makan, nggak akan minum, lapar kan? Nggak mungkin asik kongresnya kalau dalam keadaan lapar. Jadi pastikan nanti kalau datang cangkir dan piring dijaga baik-baik. Nah, demikian Valentina dan Sobat Nusantara lainnya tentang Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN. Nah, demikianlah Sobat Nusantara beberapa pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Kalau ingin berdiskusi lebih lanjut bisa terus hubungin kami. Kali ini topiknya cukup berat, tapi demikianlah situasi kita masyarakat adat di seluruh Indonesia saat ini. Nah, teman-teman yang merayakan Paskah, selamat menyambut hari kenaikan Isa Al-Masih, dan teman-teman Muslim terus berpuasa. Yang akan segera libur, mudah-mudahan bisa berlibur bersama keluarga, dan mudah-mudahan kita bisa tetap diberi kesehatan, tetap dilindungi oleh semesta, leluhur masyarakat adat dan Sang Pencipta, supaya kita bisa bersua lagi di acara berikutnya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa kunjungi kami secara online di rumahaman.or.id dan di kanal-kanal medsos aman lainnya. Mudah-mudahan kita bisa segera berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, Sampurasun. Netizen bertanya, Sekjen Aman menjawab.